Kamboja memiliki sejarah kelam yang menyedihkan. Sehingga negara ini dijuluki nerakanya dunia. Kamboja pernah mengalami genosida yang mematikan dan rasis, yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah, antara tahun 1975 hingga 1979. Dalam peristiwa tersebut, sedikitnya 1,5 hingga 3 juta jiwa tewas dalam genosida yang paling mematikan itu. Mayat-mayat yang menjadi korban genosida itu dimakamkan di sebuah tempat yang dinamakan Killing Fields. Selain itu, terdapat juga sebuah gua yang dinamakan Killing Cave di Phnom Samphaeo yang menjadi tempat eksekusi para korban dari rezim Khmer Merah. Di gua ini, banyak ditemukan tulang belulang manusia, korban pembunuhan oleh Khmer Merah. Genosida tersebut berakhir setelah Vietnam menyerbu Kamboja. Pada saat Perang Vietnam pada tahun 1960, Kamboja memilih netral di bawah kepemimpinan Raja Norodom Sihanouk. Namun sikap netral tersebut tidak disukai oleh Jenderal Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang berpihak kepada Amerika Serikat. Mendengar kabar tersebut, Raja Norodom pun membentuk kerjasama dengan kelompok Khmer Merah untuk mempertahankan kekuasaannya. Dan hal inilah yang menyebabkan perang saudara dan genosida di dalam negara Kamboja. Genosida adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena dilakukan untuk memusnahkan kelompok tertentu, atau bahkan dalam lingkup masyarakat luas. Akhirnya Khmer Merah berhasil mengambil alih pemerintahan pada tahun 1975, dan mengubah bentuk negara Kamboja menjadi Republik Demokratik Kamboja yang diketuai oleh Pol Pot. Sebelum menjadi pemimpin diktator, Pol Pot sebelumnya adalah seorang guru yang berpendidikan tinggi. Dia menyadari bahwa orang yang berintelektual tinggi bisa menjadi berbahaya yang dapat mempengaruhi kekuasaannya. Oleh sebab itu, orang-orang dari berbagai profesi banyak yang mati di tangannya. Mulai dari dokter, pegawai negeri, guru, polisi dan orang-orang penting lainnya. Bahkan sekolah sampai ditutup dan dijadikan sebagai penjara, dan sebagian besar penduduknya dipaksa untuk bekerja sebagai petani di pedesaan. Akibatnya, ada sekitar 2 juta orang yang mati di bawah kekuasaan Khmer Merah kala itu. Sejak berkuasa, Khmer Merah sungguh brutal. Mereka akan membantai siapapun yang tidak sepaham dengan mereka, termasuk perempuan. Selain itu, harta kepemilikan pribadi juga dilarang, dan rakyat juga tidak boleh memiliki perhiasan. Tidak heran jika Kamboja dijuluki sebagai nerakanya dunia. Akhirnya Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1978 untuk menghentikan genosida dan berhasil mengusir Khmer Merah ke pedalaman barat. Kamboja memulai proses pemulihan di bawah rezim Republik Rakyat Kampuchea antara 1979 hingga 1989 yang didukung Vietnam. Akan tetapi pertikaian di Kamboja terus berlanjut. Akhirnya pada tahun 1989, perdamaian mulai digencarkan di antara kedua belah pihak di bawah naungan PBB. Pada 1993, Kamboja mendapatkan kembali otonomi politik mereka dan mendirikan kembali pemerintahan monarki konstitusional. Kamboja telah mengalami pergantian nama beberapa kali, terutama saat penguasa baru ingin menghapus jejak yang sebelumnya. Antara tahun 1953 dan 1970, negara ini berubah namanya menjadi Kerajaan Kamboja. Lalu pada 1970 sampai 1975, dinamai sebagai Republik Khmer. Saat pemerintahan komunis, pada 1975 hingga 1979, negara ini disebut sebagai Kampuchea Demokratik. Kemudian, di bawah otoritas transisi PBB tahun 1989 sampai 1993, berubah menjadi negara Kamboja. Dan terakhir pasca pemulihan monarki pada 1994, Kamboja kembali menjadi Kerajaan Kamboja hingga sekarang. Secara keseluruhan, luas Kamboja mencapai 181.035 km persegi, dan hanya memiliki wilayah perairan 2,5%. Populasi penduduk Kamboja diperkirakan pada tahun 2023 mencapai 16,7 juta jiwa.
Agama mayoritasnya adalah Buddha, dan bahasa resminya adalah bahasa Khmer. Kamboja menjadi salah satu negara termiskin di Asia Tenggara dengan PDB per kapita berada di angka 1,787 dolar Amerika atau sekitar 29,96 miliar dolar Amerika per tahun untuk seluruh negara. Oleh karena itu, Kamboja berada di urutan ke-99 negara terkaya di dunia menurut Bank Dunia, dan di urutan 110 menurut IMF tahun 2022. Sumber ekonomi Kamboja sangat bergantung pada sektor pertanian, dan juga dibantu dari sektor jasa, industri, pariwisata dan lainnya. Konflik-konflik sosial yang terjadi di sana, ikut menambah memperburuk kondisi ekonomi Kamboja. Mata uang resmi Kamboja adalah riel Kamboja, di mana satu riel Kamboja bernilai sekitar 3,7 rupiah. Mata uang resmi riel Kamboja tidak begitu populer bagi masyarakatnya sendiri. Masyarakat Kamboja lebih menyukai pembayaran menggunakan uang dolar Amerika atau mata uang lain yang memiliki nilai lebih kuat. Riel sendiri menjadi salah satu mata uang yang memiliki nilai terendah di dunia. Dan itulah sebabnya mereka mengadopsi dolar Amerika sebagai salah satu mata uang nasional negaranya. Uniknya kedua mata uang ini bisa dipakai secara bersamaan, misalnya Anda membeli sebuah barang dengan mata uang dolar, namun kembaliannya bisa jadi dalam bentuk mata uang rial. Bagi kamu yang suka berpetualang, sebaiknya hati-hati berpetualang menyusuri negara ini. Kamboja memiliki jutaan ranjau darat yang ditanam selama masa Perang Vietnam dahulu. Diperkirakan ada sekitar 4-6 juta ranjau darat aktif di sebagian besar negara ini. Bahkan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintahnya memiliki lembaga khusus yang berfokus menangani masalah ranjau itu. Tercatat sejak 1979, lebih dari 64.000 jiwa telah menjadi korban dari ranjau aktif tersebut. Bahkan Kamboja memiliki populasi orang yang diamputasi terbesar di dunia, yang disebabkan oleh ranjau darat tersebut. Seperti yang diketahui, selama Perang Vietnam, Amerika Serikat membombardir Kamboja karena dicurigai menjadi tempat persembunyian para tentara Vietnam. Kematian mungkin menjadi salah satu beban terbesar yang harus dipersiapkan oleh setiap orang warga Kamboja. Kenapa? Karena biaya pemakaman di negara ini terbilang cukup besar, bahkan sangat besar, dengan perkiraan hampir sekitar 9.000 dolar Amerika. Jika kita kalikan dalam nilai rupiah sekarang, berkisar sekitar 125 juta rupiah lebih. Mirisnya, pendapatan bulanan rata-rata per orang warga Kamboja kurang dari 100 dolar Amerika per bulannya. Sehingga tidak sedikit dari mereka harus menabung seumur hidup sebagian besar penghasilannya untuk mempersiapkan biaya pemakamannya nanti. Bahkan ada yang terpaksa menjual harta utama mereka. Bagi masyarakat Kamboja, pemakaman sangatlah penting dalam budaya mereka. Bahkan prosesi pemakaman di negara ini bisa berlangsung selama 49 hari lamanya. Tradisi pernikahan di Kamboja mungkin menjadi salah satu yang terbesar dan termewah di dunia. Pasalnya, pernikahan tradisional Kamboja penuh perayaan yang bercampur dengan pakaian yang glamor dan pesta yang meriah. Selain mewah dan meriah, pesta pernikahan yang ada di Kamboja bahkan dapat digelar tanpa henti, dan berlangsung hingga 3 hari 3 malam. Negara Kamboja terkenal menjadi rumah bagi pecinta kuliner ekstrim. Makanan-makanan yang tak lazim ditemukan di Indonesia, mudah dijumpai di negara ini. Misalnya seperti jangkrik, tikus, laba-laba, hewan reptil, serangga dan masih banyak yang lainnya. Hewan-hewan kecil seperti jangkrik hingga semut, menjadi makanan cemilan yang biasa dikonsumsi sehari-hari oleh warganya. Laba-laba tarantula dianggap sebagai snack yang enak di Kamboja, di mana selama masa pemerintahan Pol Pot, orang Kamboja makan tarantula akibat kelangkaan bahan makanan. Selain kaya akan budaya dan tradisi, Kamboja juga memiliki banyak suku etnis yang menghuni sebagian wilayah negara tersebut. Salah satunya suku Kreung, yang memiliki budaya dan tradisi yang aneh yang tidak biasa. Orang tua di suku Kreung sengaja membangun gubuk untuk anak perempuan mereka yang dikenal dengan gubuk cinta. Gubuk cinta itu dibangun ketika anak perempuan mereka sudah mencapai masa pubertas.
Di gubuk itu, anak perempuan mereka dibebaskan bercinta dengan siapa saja lelaki yang dia inginkan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari tahu pria mana yang cocok untuk dia nikahi. Jadi bisa dikatakan, gubuk itu sebagai wadah untuk ajang mencari jodoh bagi anak perempuan suku Kreong. Meski dibebaskan bercinta, kasus kekerasan seksual dan perceraian tidak pernah terdengar pada masyarakat suku Kreong. Cara memilih jodoh seperti ini, jika di Indonesia tentu saja sungguh sangat ekstrim, karena tidak sesuai dengan agama dan norma yang ada. Tapi di mata orang Kreung, cara ini dianggap sebagai metode terbaik untuk mencari pasangan. Salah satu destinasi wisata yang wajib kamu kunjungi jika berada di Kamboja adalah Angkor Wat. Angkor Wat sendiri adalah bangunan keagamaan terbesar yang pernah ada di seluruh dunia. Bangunan ikonik ini telah menjadi simbol nasional yang menjadi daya tarik wisatawan mancanegara di Kamboja. Angkor Wat dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia dan masuk dalam warisan dunia UNESCO. Awal dibangunnya kuil ini pada abad ke-12 sebagai tempat ibadah umat Hindu. Namun di akhir abad ke-12, kuil ini diubah menjadi kuil Buddha hingga sekarang. Tonle Sap adalah jalur air terpenting di Kamboja dan danau air tawar terbesar di Asia Tenggara. Danau ini menjadi sumber kehidupan yang sangat penting dan alat vital untuk irigasi Kamboja. Danau Tonle Sap merupakan rumah bagi 170 desa terapung yang bergantung pada perikanan untuk mata pencaharian mereka. Uniknya, rumah, toko, gereja, sekolah, bahkan kuil di desa-desa ini dibangun di atas air danau dengan menggunakan dasar pelampung dari tong dan bambu yang diikat. Selain itu, akses transportasi utama di desa-desa terapung ini adalah perahu. Kamboja adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara bahkan dunia yang tidak memiliki restoran cepat saji McDonald's. McDonald's bahkan tidak pernah menginjakan kakinya di negara ini. Meski demikian, bukan berarti Kamboja tidak memiliki makanan khas yang menjadi ikon McDonald's yaitu burger. Di Kamboja, kamu bisa dengan mudah menemukan restoran cepat saji Burger King yang mereka sebut dengan Lucky Burger. Tidak hanya itu, KFC juga disebut-sebut mengalami kerugian di Kamboja, dan tercatat menjadi satu-satunya negara di mana mereka tidak pernah mencetak keuntungan. Sehingga gerai KFC tidak begitu banyak terdapat di negara ini, dan juga tidak begitu populer bagi masyarakatnya.